Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Echa Putri Khairani, NIM 0307191022, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan melakukan mini riset yang berjudul Manajemen Mutu Pendidikan di SMKN 14 Medan yang berlokasi di SMKN 14 Medan, Jalan Karya Dalam nomor 26 Medan. Baik, berikut hasil wawancara beserta hasil beberapa dokumentasi yang saya ambil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Echa Putri Khairani, mahasiswa dari UINSU Medan, dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya bertujuan untuk mewawancarai Bapak mengenai tugas kampus saya, yaitu mini-riset manajemen mutu pendidikan yang ada di SMKN 14 ini. Iya. Sebelum mulai ke pertanyaan, bolehkah Bapak terlebih dahulu memperkenalkan diri? Dengan senang hati. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Pasaribu. Saya di SMK Negeri 14 Medan ini diberi tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik. Jadi kalau bicara soal manajemen mutu, memang menjadi tupoksi di kami lah, begitu. Mungkin itulah ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Boleh, Pak. iya. Baik, yang pertama, bagaimana manajemen mutu yang ada di SMKN 14 Medan saat ini, Pak? Manajemen mutu di SMK Negeri 14 Medan, pertama kalau bicara manajemen kan berarti tata kelola ya. Tata kelola bagaimana pencapaian mutu atau peningkatan mutu di sekolah. Kalau di SMK Negeri 14 Medan, memang kalau saya pribadi, kan ini tahun kedua sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik. Yang selama ini dilakukan adalah penguatan dalam aspek perencanaan, ya, perencanaan terkait dengan target-target peningkatan mutu yang mau dicapai di sekolah, begitu. Kemudian contoh misalnya untuk tahun ini kira-kira kita mau mewujudkan atau mau meraih prestasi apa gitu kan. Nah, jadi aspek perencanaan itu yang kemudian dikuatkan di semua lini. Jadi kepala sekolah dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah, bidang akademik, kemudian bidang sarana kesiswaan, kemudian bidang sarana prasarana, baru bidang hubin ya, hubin hubungan industri. Nah, jadi ke-4 waka inilah yang kemudian membantu kepala sekolah merancang program-program dan juga merealisasikan program-program yang diwujudkan atau diimplementasikan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah menyiapkan target capaiannya, visi-visinya, visi-misinya, baru kemudian kita sebagai pembantu beliau mewujudkannya dalam bentuk program-programnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di SMK 14 ini kita kan sudah berdiri sejak tahun 2011 ya. 2011 angkatan pertama, sekarang 2021 berarti ada 10 tahun. Kalau di awal dulu itu kita kan cuma ada 6 jurusan. Awal 6 jurusan. Kalau sekarang itu sudah ada 13 jurusan. Nah, 13 jurusan itu terdiri dari 7 program keahlian. 7 program keahlian. Nah, masing-masing program keahlian ini juga dipimpin oleh 1 orang kepala program keahlian, dibantu oleh 13 orang tadi kepala bengkelnya atau ketua jurusannya. Nah, visi misi kepala sekolah ini di breakdown dalam bentuk program oleh wakil-wakil kepala sekolah. Baru kemudian ini juga diturunkan ke masing-masing kepala program keahlian. Sehingga kemudian kepala-kepala program keahlian mereka juga menyusun program kerja sesuai dengan kompetensi keahlian di jurusannya.
untuk mewujudkan sekali lagi visi yang diwujudkan yang dirumuskan oleh kepala sekolah. Itu dia. Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya, apa strategi yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu di SMKN 14 Medan? Strategi yang paling konkret hari ini adalah penguatan di jurusan, pastinya penguatan di program keahlian dan kompetensi keahliannya atau jurusan, dan menentukan jurusan atau kompetensi keahlian mana yang dalam masa sekarang atau dalam waktu dekat ini yang akan kita jual atau kita unggulkan. Nah, gitu. Jadi fokus ke bidang-bidang tertentu atau jurusan-jurusan tertentu. Dengan itu kemudian sumber daya yang ada ini membantu untuk mewujudkan pencapaian tadi. Contoh misalnya kayak kemarin kita ikut kompetensi robotik. Robotik tingkat LKS nasional. Ya meskipun cuma dapat peringkat ke-11 begitu, tapi ya syukurlah DKI Jakarta masih di bawah kita gitu ya kan. Agak-agak enak sedikit lah nengok Pak Anies Baswedan masih di bawah kita ya gitu. Kita masih di atas. Masih ada di atas gitu ya kan. Gitu. Cuma jangan ditanya berapa peserta ya. Iya, banyak Pak. Gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika sudah disampaikan oleh kepala sekolah, kita harus bangkit nih secara prestasi dalam bidang robotik. Kepala sekolah bilangnya gitu. Oke, maka kepala sekolah dibantu oleh tadi wakil kepala sekolah merumuskan, menerjemahkan apa yang dimaui oleh kepala sekolah ini dengan bentuk mana yang mau kita bereskan. Oke, robotik. Lanjutnya diturunkan kepada kaproknya, kaprok TEI elektronika industri, menunjuk siapa orangnya yang berkompeten untuk membantu pengembangan robotik tadi. Selanjutnya apa lagi? Kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten di luar itu, dunia usaha, dunia industri begitu, yang bisa membantu pengembangan itu. Makanya strateginya tadi penguatan di internal, baru kemudian sinergi dengan pihak-pihak lain untuk memperluas jaringan kita dan kemudian meningkatkan pencapaian anak-anak gitu dia. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah mutu SMKN 14 Medan mengalami kenaikan sesuai rencana? Ini kalau sejujurnya begitu memang kita mengalami sedikit penurunan ya. Tapi kami melihat faktor terbesarnya itu ya karena pandemi sekarang sih sebetulnya. Pandemi ini memang betul-betul membatasi, menghambat serta menjadi kendala terbesar lah di berbagai bidang, termasuk juga sekolah. Syukurnya memang lanjut. Jadi tapi memang alhamdulillah di bulan September kemarin, Oktober terutama Pemprovsu sudah mengizinkan ya sekolah melakukan tatap muka terbatas begitu, dan ini kita sambut baik serta kita kita doakan sama-sama pandemi ini segera berakhir agar tadi gitu persekolahan bisa optimal, dan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, apa yang menjadi harapan kita bersama itu bisa diwujudkan secara maksimal juga gitu. Karena kita ngalamin kalau selama ini sebelum pandemi berawal 2 tahun yang lalu, SMK 14 ini kan relatif jadi referensi, jadi gimana bilangkannya ya? Jadi sorotan gitu kan. Agak kalau secara prestasi, kalau di ajang-ajang kompetisi LKS misalnya, SMK 14 lumayan punya nama gitu kan, SMK 14. Walaupun waktu itu masih SMK binaan namanya. Nah, tapi begitu masuk pandemi, 2 tahun kita alami pandemi ini tidak berinteraksi dengan murid secara langsung. Begitu dibuka izin untuk tatap muka, saat itulah kita melihat bagaimana kemudian anak-anak didik kita ini menunjukkan ciri yang jauh berbeda dengan
yang jadi trennya SMK 14 atau SMK binaan dulunya, dan ini jadi PR-nya nambah gitu. Hari ini PR kita nambah kalau di SMK 14. Kalau sebelumnya kita mau ke atas, ini kita lagi meletakkan pondasi nih sekarang ini gitu. Jadi fokusnya. Iya, betul. Itulah kendala. Ya walaupun kita tidak menyalahkan pandemi ya, tidak ada yang mau, tidak menyalahkan. Artinya kita hari ini fokus ke situ. SMK 14 hari ini fokus di penguatan fondasi bagaimana penanaman karakter, disiplin dan budaya mutu, budaya belajar siswa-siswi kita gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja hambatan dalam meningkatkan mutu di SMKN 14 ini Pak? Oke. Hari ini memang yang terasa betul itu tadi masih dalam kondisi pandemi itu gitu kan. Kita masih tadi karena kita fokus dalam kesempatan ini penguatan di internal, penguatan karakter anak-anak begitu. Karena banyak anak-anak kita ini yang ternyata dia masuk SMK itu bukan karena kemauan dia gitu. Pilihan orang tua. Pilihan orang tua, karena kawan dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya apa, begitu dia masuk ke dalam, hanya sangat-sangat terbatas yang memang betul-betul menjiwai pilihan yang dia ambil gitu. Akibatnya belum lagi kemampuannya gitu kan. Minatnya saja bisa jadi masih belum, ditambah lagi kemampuannya begitu. Akhirnya memang PR kita makin besar begitu. Ini satu. Jadi kalau ditanya kendala tadi kan, kendala terbesar itu adalah input kita. Input siswa kita itu memang masih kendala. Tapi bukan berarti kita mau berlepas tangan juga, enggak. Karena memang sistem penerimaan murid baru sekarang kan terbuka nih. SMK itu kan terbuka, siapapun bisa masuk dan tidak ada seleksi. Seleksinya itu hanya sebatas ranking, nilai, cuma sebatas itu gitu. Batas itu sekarang ya Pak? Iya, kalau kita dulu kan enggak. Kalau kalian dulu kan enggak kan? Ujian, Ada tes, ada fisik juga kan? psikis, psikotes. Iya, psikis, ada fisiknya, ada psikotes lagi gitu. Jadi input SMK binaan dulu itu memang di atas rata-rata gitu kan. Nah, kalau sekarang tadi sangat bebas gitu. Jadi dari input saja kita masih mengalami kendala satu gitu kan. Nah, kemudian kalau inputnya sudah seperti ini kualitasnya gitu, berarti kan kita harus di dalam proses yang kita lakukan kan, manajemen itu kan gitu kan, ada input baru kemudian ada proses di dalam gitu kan. Nah, maka kemudian proses yang ada di dalam ini, kalau sumber daya guru-guru kita, alhamdulillah kalau saya mengatakan kita ini punya sumber daya guru-guru yang mumpuni lah. Ya, guru-guru kita sangat-sangat kompeten. Nah, ketika muncul input yang seperti ini, itu ditambah lagi dengan kondisi pandemi, makanya ini jadi betul-betul, aduh, double kerjaan. iya nambah berat gitu kan. Akhirnya tadilah kita, memang kalau tadi saya bilang apakah kualitas menurun apa meningkat gitu, SMK 14, jujur memang kita hari ini menurunkan standar kita jadinya, agak menurunkan standar kita. Dan mulailah memfokuskan kepada proses pembinaan karakter dan disiplin anak-anak terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan mungkin dalam 2 atau 3 tahun lagi, setelah siswa kelas 1 yang sekarang aktif tatap muka, jadi mereka bisa mendapatkan budaya SMK binaan yang awal begitu. Mudah-mudahan ini bisa kita kejar lagi gitu. Pak, pertanyaan yang terakhir nih. Yes. Siapa yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi di sekolah? Kalau penanggung jawab tertinggi itu tetap kepala sekolah ya. Penanggung jawab tertinggi itu kepala sekolah. Tapi untuk pendelegasian, kepala sekolah itu memang mengoptimalkan peran-peran wakil-wakil kepala sekolah. Di samping itu memang juga dari tadi yang seperti disebutkan, ada kepala-kepala program keahlian gitu kan. Ada ketua-ketua kompetensi keahlian atau ketua jurusan yang bertanggung jawab di masing-masing pencapaian atau perwujudan pencapaian mutu di masing-masing bidangnya masing-masing. Contoh kalau di TKJ misalnya, oke, maka ya Pak Abdullah yang di situ bertanggung jawab bersama dengan Pak Habib sebagai kepala program, gitu dia. Kalau kita sekarang kan di TIK itu ada 3 jurusan ya, ada 3 kompetensi keahlian, TKJ, RPL, sama multimedia. Multimedia di tahun kedua. Jadi itu tadi kan memenuhi ini juga, kita melihat kebutuhan pasar lah ya, kalau bisa dibilang kebutuhan pasar, tren yang sedang berkembang. Multimedia ini kan relatif naik daun ini sekarang. Ya kan, multimedia. Jadi itu yang
coba dikejar oleh kepala sekolah, dan kita sebagai pembantu-pembantu beliau yang ada di bawah ya support dengan kerja-kerja kita. Jadi kalau secara tanggung jawab di beliau penanggung jawab utama, kemudian kalau untuk mendelegasikan tugas untuk mewujudkan itu, maka kemudian dibantu oleh wakil kepala sekolah, kemudian kepala-kepala program keahlian, sama ketua-ketua kompetensi keahlian, gitu dia. Alhamdulillah Pak, semua pertanyaan sudah terjawab. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, Kita kembali sama-sama. sukses lah ya, Iya, insyaallah. sudah bantu saya Oke, sukses insyaallah. saya.